Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Rumah Guru Amir. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan ya materi kelas 4 tema 1 subtema 2 pembelajaran 1. Di setiap pembelajaran, di setiap mata pelajaran, Bapak Guru akan kasih soal yang harus anak-anakku kerjakan. Pertama, tujuan pembelajaran kita di sini, pembelajaran kita bahas adalah bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Tujuan pembelajarannya, pertama anak-anakku harus mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan. Yang kedua, anak-anakku mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi. Bagaimana proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran. Dan yang ketiga, anak-anakku mampu menjelaskan pengalaman toleransi antar teman kalian yang berbeda agama. Oke, di sini anak-anakku akan disuguhkan dengan bacaan bekerja sama dalam keberagaman. Ada 3 paragraf ya. Ada 3 paragraf ya. Pak Guru akan contohkan satu saja contoh untuk menemukan gagasan pokok. Gagasan pokok itu didapatkan jika anak-anakku sudah baca keseluruhan paragraf. Maka kira-kira paragraf tersebut berbicara tentang apa? Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan bahan. Kalau dari cerita ini Pak Guru sudah mampu menangkap bahwa gagasan pokoknya berada pada kalimat pertama yang Bapak Guru tandai ini. Ya, ini adalah kalimat pokoknya. Sedangkan kalimat berikutnya itu adalah kalimat pendukung ya. Ini semua kalimat pendukung ini diakhiri dengan titik ya. Ini kalimat pendukung pertama, kalimat pendukung kedua, kalimat pendukung ketiga, dan seterusnya sampai kalimat pendukung di akhir titik. Oke, ini untuk paragraf pertama. Paragraf kedua dan ketiga, silakan anak-anakku cari ya jawabannya. Mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Jawabannya kalian harus tulis di sini ya. Untuk paragraf kedua, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Buat dalam peta pikiran seperti ini. Tadi Pak Guru sudah contohkan ya untuk paragraf pertama. Jadi anak-anakku menyelesaikan paragraf kedua dan paragraf ketiga ya dari buku tematik yang sudah diberikan. Selanjutnya untuk mata pelajaran IPA, di sini anak-anakku melakukan percobaan tentang mencari sumber bunyi ya. Asal sumber bunyi itu berasal dari mana? Bisa menggunakan musik apa saja atau menggunakan tangan seperti ini ya. Tutup mata kalian seperti pada gambar dan minta teman kalian untuk memainkan atau bertepuk tangan, dan kalian menunjuk kemana sumber tersebut berasal. Oke, setelah melakukan percobaan ini, anak-anakku sekarang mengisi laporan kegiatannya. Kira-kira bagaimana proses terjadinya bunyi? Mengisinya di dalam laporan ini ya, di dalam tabel ini yang telah disiapkan dalam buku tematik. Jadi bagaimana telinga mendengarkan bunyi? Untuk menjawab pertanyaan ini, anak-anakku harus menonton ya. Bapak Guru sudah siapkan video yang Bapak Guru ambil dari rumahjuara.com. Semoga anak-anakku memahami dulu isi video tersebut dan menjawab bagaimana telinga mendengarkan bunyi. Ini adalah 2 pertanyaan. Yang pertama tabel tadi diselesaikan, yang kedua menjawab pertanyaan ini. Oke, berikut videonya. Tahukah kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga.
Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Klik bagian telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Setelah melihat video tadi, maka anak-anakku harus berusaha menjawab bagaimana telinga mendengarkan bunyi, mampu mendengar bunyi ya, bagaimana telinga mendengarkan bunyi. Oke, selanjutnya untuk pelajaran IPS, kalian silakan jawab pertanyaan berikut. Bagaimana sikap kalian jika bermain dengan teman yang berbeda agama? Dan yang kedua, ceritakan pengalaman kalian memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa saja yang kamu ketahui? Bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan tersebut? Oke, selanjutnya terakhir. Di sini ada ayo renungkan apa saja pelajaran yang kamu pelajari hari ini, dan ada kerjasama dengan orang tua mengenai contoh-contoh kerukunan dalam keragaman agama di sekitar rumah kalian. Oke, coba cari contoh-contoh apa saja bersama ayah dan bunda kalian. Cukup sekian pelajaran dari Pak Guru ya, Rumah Guru Amir. Semoga ada manfaatnya bagi guru dan anak-anakku sekalian. Tetap Bapak terima kasih telah berkunjung ke Rumah Guru Amir. Jika ada komentar silahkan isi di bawah ya. Salam edukasi dan sehat selalu di rumah. Tetap jaga jarak, cuci tangan. Oke, mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa.